ketemu lagi dengan channel Kimupeng 212. Salam sejahtera, assalamualaikum, sehat semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan, kasih sayang, berkah dan hidayahnya. Amin. Lagi-lagi tidak bosan-bosan di setiap vlog kita. Mari sama-sama kita berdoa, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga bagi yang sakit diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhannya. Bagi yang sedang kesusahan dihilangkan kesusahannya, digantikan dengan kegembiraan. Bagi yang bersedih begitu juga digantikan dengan kegembiraan. Bagi yang terlibat sesuatu masalah, semoga diberikan jalan keluar dan diberikan kemudahan. Dan bagi siapapun yang merasa dalam kedukaan, dalam kesusahan, dalam kegalauan, semoga digantikan dengan hal yang menyenangkan dan hal yang menggembirakan. Amin amin, dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik sahabat-sahabat Kimupeng dimanapun Anda berada, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas komentar maupun subscribe yang telah diberikan kepada kita di channel Kimupeng 212 ini. Semoga menjadi berkah dan menjadi penyemangat bagi kita. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, komen, berikan komentar Anda di kolom komentar. Dan jika merasa video ini bermanfaat, silahkan di share sebanyak-banyaknya. Oke sahabat dimanapun Anda berada, tetap semangat dalam menjalani kehidupan, tetap berhati-hati, tetap jaga kebersihan, karena bagaimanapun tingkat penyebaran COVID-19 atau Corona masih sangat masif di Indonesia. Mulailah dari diri kita sendiri, berikanlah contoh kepada lingkungan, dan tetap jaga toleransi sesama anak bangsa. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, di dalam vlog kali ini kita akan bercerita tentang kisah nyata. Lagi-lagi ini mungkin dalam beberapa waktu ini kita akan menceritakan tentang pengalaman saya pribadi. Ya, karena di sini juga hujan masih terus menerus, sudah ada 10 harian ini nggak berhenti-berhenti, dan juga turut berduka untuk musibah banjir yang menghantam beberapa wilayah di Jepang. Jadi karena cuaca yang tidak mendukung kita untuk melakukan observasi di luar rumah, maka kita lakukan di dalam rumah, bercerita tentang pengalaman saya pribadi, tentang kisah saya yang saya alami. Mungkin bagi rekan-rekan sahabat-sahabat di sana dimanapun Anda berada, sudah tahu dong yang namanya kuntilanak, atau kalau bahasa saya bilang Miss Kunti. Ya, kuntilanak merupakan salah satu sosok yang bisa dibilang fenomenal di Indonesia maupun di luar negeri. Di Jepang namanya Yurei, dan Yurei itu juga ada beberapa jenis, ada Yuki Onna dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia itu hampir di semua tempat, hampir di semua daerah pasti mengenal dengan kuntilanak. Bagi yang belum kenal, pengen kenalan nggak? Yap, sosok kuntilanak ini bisa termasuk dalam kategori jin menengah ke bawah. Dan kuntilanak ini sendiri mereka kadang ada dalam sebuah komunitas. Jadi dipimpin oleh satu orang ratu kuntilanak. Saya dulu juga sempat pernah ketemu ketika di Medan ya. Tapi kita tidak bercerita tentang itu. Vlog kali ini kita akan bercerita tentang pertemuan pertama sekali
saya dengan yang bernama kuntilanak. Ikuti terus, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe. Ya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kisah ini terjadi sekitar tahun 79 apa 80-an gitu. Saya sudah agak lupa karena pada waktu itu saya masih kecil, sekitar kelas 1 SD ya, antara ya usia-usia gitu ya, antara usia 6 tahunan gitu kalau saya nggak salah ingat. Jadi kisah ini saya alami ketika almarhum bapak saya dinas di salah satu BUMN yang berada di wilayah Asahan, Kisaran, Sumatera Utara. Jadi pada waktu itu kita menempati rumah dinas, orang tua saya menempati rumah dinas. Ya seperti kebanyakan anak-anak pada masa itu bermain, ketepatan juga halaman rumah luas. Dari samping itu rumah sebenarnya liter L ya, itu panjang ke belakang. Jadi kita puas bermain segala macam seperti biasa dan tidak ada kepikiran apapun. Hingga pada suatu malam, saya lupa malam apa, sama sekali tidak ingat. Yang saya ingat hanya wajahnya. Ketika saya sedang tidur, menjelang mau tidur ya, bukan ketika tidur ya, menjelang mau tidur malam, itu saya gelisah, sangat-sangat gelisah, nggak bisa tidur, mereng kiri mereng kanan, sorong ke kiri sorong ke kanan, loh lagu ya. Jadi karena susah tidur, susah terpejam, saya paksa untuk terpejam, hingga akhirnya saya pejam sekali, nggak bisa. Dan begitu saya pejam, ada beberapa kali tiba-tiba badan saya kaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak sama sekali. Karena tidak bisa bergerak, akhirnya mata saya tertuju ke ujung kaki saya. Di situ saya lihat ada seperti gaun putih persis di ujung kaki saya. Dan begitu saya melihat ke atas, terlihatlah sosok ini. Ya, inilah lebih kurang wajah Miss Kunti yang pertama sekali saya lihat. Cantik kan? Ini saya juga tetap ingat wajahnya, benar-benar cantik. Dari dulu saya selalu ingat wajahnya. Dan ketika saya memvisualkannya ini, terasa benar persis wajahnya. Tatapan matanya tajam, senyumnya, hidungnya mancung dengan dagunya runcing. Jadi sosok ini memperkenalkan namanya, saya tidak akan sebut namanya, kepada saya, dan dia itu memandang saya tersenyum. Tapi senyumnya itu pada waktu saya kecil itu seperti menakutkan. Maklum ya, masih kecil, saya belum tahu apa-apa. Dan sosok ini, kuntilanak ini, tangannya nunjuk ke saya. Badan saya sama sekali tidak bisa bergerak dari atas kasur. Dan sosok ini menunjuk kepada saya sambil tersenyum. Pada waktu itu, sebagai anak-anak, saya sudah menghafal beberapa surat-surat pendek. Saya baca semuanya. Nggak bisa, nggak mempan. Malah dia tetap tersenyum sambil terus menunjuk saya, dan tangannya setelah tidak menunjuk, dia
seperti biasa lagi, seperti ini. Ini tangannya di dalam gaunnya ya. Jadi seperti ini. Dia tetap tersenyum. Saya baca mulai dari surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, surat Al-Falaq, An-Nas, apapun yang saya ingat pada waktu itu. Cuman saya lupa pada waktu itu. Mungkin kalau saya segera membaca doa mau makan, kabur kali ya. Jadi setelah sekian lama, mungkin ada sekitar 15 menitan saya rasa, dengan posisi saya tetap kaku, saya teringat satu bacaan, yaitu syahadat. Akhirnya saya baca syahadat 3 kali. Saya baca syahadat itu pertama sekali. Terus saya pejamkan mata, saya buka, dia masih melihat saya dengan senyumannya yang khas. Kemudian saya pejamkan lagi, saya baca lagi syahadat yang kedua kali, masih ada. Saya pejamkan lagi, saya baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk yang ketiga kali saya pejamkan mata. Begitu saya buka, sosok ini menghilang. Jadi begitu menghilang, badan saya bisa bergerak. Akhirnya saya lompat keluar kamar dan langsung gedor kamar orang tua saya. Itu sekitar, kalau nggak salah, sekitar jam 3-an. Jam 3 pagi seingat saya gitu. Karena belum subuh. Langsung orang tua saya bertanya, kenapa, ada apa? Saya bilang, saya ngelihat hantu, saya bilang gitu. Saya belum tahu namanya kuntilanak. Hantu perempuan cantik pakai kayak gaun gitu, saya bilang. Akhirnya dibilang orang tua, enggak, itu enggak ada, itu mungkin pikiran sendiri. Enggak, bener, saya bilang gitu. Akhirnya malam itu, pagi itu, saya tidur di kamar orang tua saya. Dan besok paginya saya ceritakan lagi, tapi nggak digubris, dalam artian tidak terlalu diperdulikan. Malah saya dianggap katanya nggak ada, itu hayalan kamu sendiri. Ya mungkin ya, sebagai orang tua menenangkan anaknya untuk tidak berpikiran macam-macam. Dan memang di rumah dinas orang tua saya itu dikelilingi dengan perkebunan karet dan kelapa sawit, dan beberapa wilayah itu masih ada ya hutan-hutan gitu ya. Jadi seperti inilah gambarannya. Saya begitu melukis ini wajah, dan setelah jadi saya benar-benar kaget. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki kemampuan bisa dilihat, dia seperti ada soulnya, ada jiwanya. Seperti itu. Nah, setelah kejadian malam itu, selang 3 hari kemudian, saya merasa seperti saya itu bisa melihat yang tidak semua orang bisa lihat. Jadi mungkin kalau sekarang saya katakan, saya mendapat kemampuan menembus alam gaib. Saya bisa melihat aktivitas mereka ketika saya berjalan atau saya berada di rumah. Saya melihat misalnya di luaran, atau misalnya di dalam rumah, atau di kamar mandi. Itu banyak sosok-sosok yang gaib, baik itu berupa wujud wanita, berupa wujud anak kecil, maupun yang berwujud seperti hewan. Jadi di situ awalnya saya mulai bisa melihat alam gaib, disadari atau tidak disadari. Dan sosok kuntilanak tersebut hanya sekali itu bertemu dengan saya. Selanjutnya dia tidak pernah menampakkan lagi. Jadi bagi sahabat-sahabat semua, ketika mengalami hal yang saya alami, silakan bisa dicoba yang tadi saya sebutkan. Bagi yang muslim bisa membaca
syahadat bagi yang non-muslim, atau secara universal saya sampaikan, ketika Anda mengalami, kalau bahasa kita itu tindihan, atau mengalami kaku tubuh ketika melihat sesuatu atau merasa diganggu oleh sesuatu, ingat di alam bawah sadar Anda harus berusaha menggerakkan jempol kaki, baik kiri maupun kanan. Karena secara medis ketika kita menggerakkan jempol kaki, peredaran darah yang semula mandek, dengan menggerakkan itu peredaran darah akan lancar naik langsung ke otak, sehingga membuat tubuh kita bisa bergerak kembali. Jadi itu secara universal. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan di vlog kita kali ini. Semoga, merokok dulu. Semoga sahabat-sahabat semua yang menonton video ini sampai habis bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran. Jadi apabila ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran, silahkan diambil. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa terus ikuti kisah-kisah menarik lainnya di vlog Kimupeng 212. Jangan lupa untuk terus subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke? Oh iya, satu lagi. Mulai dari yang vlog sebelum ini, vlog ini dan selanjutnya, sekali lagi kita buat pengumuman, kita akan memberikan apresiasi, rasa terima kasih kita kepada subscriber bila channel Kimupeng 212 di atas 500 subscriber, maka kita akan memberikan pulsa gratis senilai 100.000 rupiah atau uang tunai dengan nilai yang sama. Jadi bisa dipilih mau uang tunai atau pulsa. Jadi sebagai ucapan terima kasih dari Kimupeng, untuk rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat subscriber, kita akan memberikan pulsa 100.000 rupiah atau uang tunai dengan nilai yang sama bila subscriber kita di atas 500 subscriber. Dan jika subscriber kita di atas dari 1000 subscriber, kita juga akan memberikan apresiasi kepada subscriber kita dengan pulsa senilai 250.000 rupiah atau uang tunai dengan nilai yang sama. Makanya buruan share video kita agar yang lain bisa subscribe, agar yang lain juga bisa mendapatkan hadiah dari kita. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Ikuti terus kisah menarik lainnya berdasarkan pengalaman pribadi. Saya Kimupeng 212 undur diri. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa tetap senyum.